Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Selamat datang di segmen Bisik Bincang Asik. Oke, mungkin buat teman-teman di sini belum pada tahu ya segmen Bisik itu apa. Jadi segmen Bisik ini itu salah satu segmen yang ada di channel YouTube kita yang isinya tuh tentang ngasih cerita-cerita yang informatif buat teman-teman semua. Ini tuh bakal dikemas jadi obrolan yang santai, terus habis itu asik deh pokoknya. Terus Bisik ini sendiri bakal ngehadirin bintang tamu yang spesial gitu buat teman-teman semua. Ini mungkin buat teman-teman yang ngerasa jenuh sama perkuliahan, terus pusing mikirin tugas-tugas, bisa kali diklik video ini. Soalnya video ini nih mungkin bisa memberikan semangat buat teman-teman semua yang nonton video ini. Karena bintang tamu yang hadir hari ini nih kayak keren banget sih, kayak dia nih mengharumkan nama kampus gitu ya. Ciri-cirinya ini bintang tamunya nih cantik, terus habis itu baik juga, terus asik juga orangnya. Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sedikit dan bintang tamunya nih asik banget gitu, kayak padahal aku baru pertama kali ketemu gitu. Tete ini salah satu lulusan dari kampus Universitas Langlang Buana yang jadi lulusan terbaik juga. Ya, jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Tradila dari Divisi Kominfo yang bakal ngobrol-ngobrol nih sama tetehnya seputar tips menjadi lulusan terbaik gitu. Siapa tahu kan teman-teman ini bisa termotivasi. Pasti nih teman-teman semua yang ada di sini pengen dong jadi lulusan terbaik kayak tetehnya. Oke, langsung aja kayaknya kita sambut aja tetehnya biar nggak nunggu lama-lama tetehnya ya. Kita sambut aja Teteh Novita Sari ya. Halo Teteh. Ya, mungkin sebelum ke videonya dimulai, alangkah baiknya teman-teman semua buat subscribe dulu channel YouTube kita biar kita makin semangat nih ngupload videonya dan kita makin semangat juga buat ngundang narasumber-narasumber yang asik juga kayak Teteh ini gitu ya. Terus dinyalain juga loncengnya biar nanti kalau misalnya kita upload video baru nih, kalian nih bisa langsung nemu nih videonya gitu biar gak usah scroll-scroll bawah lagi gitu. Oke, langsung aja kali ya. Kita tanya-tanya dulu tetehnya. Halo Teteh. Teteh apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa aja Teteh? Kalau sekarang aku kesibukannya lagi S2 kebetulan. S2. Di Unla juga. Unla juga. Saking cintanya sama Unla ya. Cinta Jadi banget gitu ya. S1-nya di Unla. Oh, di Unla ada S2. Oh, baik, langsung S2. S2. Gitu. Di hukum juga Teh sama. Iya. Kalau kemarin S1-nya ngambil pidana, sekarang ngambilnya pendata. Hukum bisnis. Berarti Teteh suka mencoba hal-hal yang baru gitu ya sangat Teh. suka. Keren sih. Aku mau nanya-nanya nih Teh. Perjalanan Teteh selama kuliah gitu Teh, dari awal sampai akhir gitu. Kayak gimana sih perjalanan Teteh? Mungkin dimulai dari kenapa milih Unla dulu kali ya. Iya, boleh Teh. Waktu itu pernah tahun berapa ya, aku pernah lewat kampus ini kayak terus kayak kepikiran ya kayak kayaknya enak ya kampus di sini, nggak tahu ya. Terus itu masih belum pengen tuh masuk jurusan hukum. Nah, udah gitu searching lah, pengen lah jadi sarjana hukum gitu. Pas searching kok akreditasi yang muncul dan bagus itu Universitas Langlang Buana. Terus cobalah masuk ke sini. Terus daftar, ternyata begitu berjalan kan semester 1, semester 2 dosen-dosennya asik, dosen-dosennya nggak ada yang nyusahin lah ya ke kita sebagai mahasiswa gitu ya, tugas-tugasnya juga oke, masih bisa handle lah sama kita gitu ya. Cuma agak kagetnya waktu COVID nih, biasanya kan ketemu sama temen ya kalau misalnya kuliah gitu, kita ketemu sama temen, ngerjain bareng, nyontek, bahkan kalau misalnya lagi COVID kan kemarin kita tiba-tiba nggak ketemu temen, tiba-tiba kayak kita ngirim tugas kayak harus mengenal lagi dengan Zoom, Google Meet, kan itu kan ke kita juga jadi agak hal yang membosankan ya gitu. Biasanya kan kita ngobrol sama temen kan, ketemu, sekarang cuma ngeliat virtual aja gitu. Nah, perjalanannya sih kalau di Unla menurut aku selain dosen-dosennya bagus, fasilitasnya juga ya, terus mata kuliah yang diajarkan juga dosen-dosennya the best banget lah. Baik-baik ya Teh. Banget. Seru-seru juga dosennya iya. Kan Teh ya. Terus apalagi kalau bimbingan gak ada yang ribet, pokoknya
dimudahkan lah segala Kopar-kopar gitu ya Teh. gitu. Terus tanggapan Teteh ini kan Teteh ini masuk ke sini tuh dari offline ya Teh berarti ya. Angkatan offline terus habis itu ada corona nih, Iya, ada di Miss Corona. pertengahan yang Iya, lagi lagi asik-asiknya asik-asiknya. tiba-tiba disuruh di rumah aja ya, kuliahnya nggak drop. Sedih Gimana banget coba kan, kita Teh. ya kan? Iya, aku aja gak ngerasain tapi ngerasa sedih sih kalau jadi Teteh gitu ya. Iya dong. Itu tanggapan Teteh gimana tuh Teh? Kayak kan nih Teteh lagi asik-asiknya nih, Teteh kuliah asik banget ketemu teman-teman, terus tiba-tiba habis itu kayak ada Miss Corona ini gitu yang sangat spesial sampai akhirnya kayak ya jadi harus di rumah. Terus habis itu kan sekarang nih kita di kampus ini mulai lagi nih kuliah offline tuh, kira-kira gimana nih tanggapan Teteh? Nah, kalau tanggapan aku mungkin sekarang kan udah seru ya bisa ketemu teman lagi. Cuman kalau dari aku sih sistem belajarnya yang jadi berubah. Kalau waktu itu masih di kampus kan sistem belajar ya udahlah kita bisa baca gitu ya. Kalau misalnya terus ketemu dosen dijelasin, kita baca PowerPoint gitu kan di depan. Nah, kemarin waktu pas corona itu kan tiba-tiba dikasih materi yang berupa PDF gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri aku nggak bisa gitu ya, kalau bisa baca kayak gitu harus di-print, dicoret-coret baru masuk gitu kan ya. Nah, terus kalau menurut aku sekarang udah offline lagi kan, dari offline ke online ke offline lagi. Nah, kalau menurut aku itu sistem sistem belajarnya harus tetap sama. Kalau aku sih dulu kuliah kan hari Kamis Jumat Sabtu. Kalau ada acara pokoknya maunya Senin sampai Rabu, pokoknya Kamis Jumat Sabtu nggak mau diganggu karena fokus sama tugas, fokus sama dengerin kuliah. Jadi apa namanya? eh dari offline ke online itu sebenarnya kaget ya. Iya. Nah, dari online ke offline juga agak kaget Agak juga kaget karena juga. kan kita udah terlalu nyaman ya. Terlalu Kayak nyaman udah, dengan kasur ya Teh. udahlah gitu kan laptop bisa off cam terus kita dia bisa sambil makan, Iya. bisa sambil ngapain tapi memang dengar sih Iya. gitu. Nah, sekarang bagus sih jadi ketemu lagi sama dosen, kenal lagi sama teman-teman, akrab lagi sama teman-teman. Kayak menemukan suasana yang lama gitu ya Teh. Iya, kayak yang dulu bersemi kembali. Seperti cinta ya Teh. Terus ini kan kayak saya denger-denger nih ya, Teteh kan lulusan terbaik gitu. Apa sih Teh kayak hal yang membuat Teteh termotivasi gitu sampai kayak mungkin cara belajar Teteh kayak gimana atau ada sesosok yang memotivasi Teteh gitu kayak bikin Teteh jadi kayak semangat belajarnya, ada nggak sih Teh? Motivasinya kalau sosoknya mungkin diri sendiri ya, karena siapapun yang support kalau diri sendirinya nggak mau ya nggak akan gitu kan ya. Kalau aku sih cara belajarnya gini, kalau ada tugas nggak bisa tuh misalnya hari ini dikasih tugasnya buat minggu depan nggak bisa tuh ya udahlah nanti 2 hari lagi pas mau deadline gitu nggak bisa, nanti pulang ke rumah oke searching kerjain terus bikin checklist tugasnya apa aja yang udah dikerjain apa aja gitu, nanti yang harus dihafalin apa aja. Dan yang paling penting kalau mau jadi lulusan terbaik itu kalau kita kan ada next semester nih, misalnya mata kuliahnya baru lagi. Nah, kalau aku lihat nih dari mata kuliahnya judulnya apa, misalnya kemahiran hukum perdata, langsung beli bukunya, baca-baca. Jadi kalau dari kelas dosen ngejelasin terus kita udah ngerti kan, jadi bisa interaktif. Bu, saya baca di buku ini apa ya maksudnya yang nggak ngerti. Jadi kan enggak yang kayak cuma diem, oh ini gini. Jadi gitu. nggak nunggu disuapin dosennya ya Teh. Itulah yang sebenarnya kita harus mandiri juga ya. Terus tanya-tanya juga soal buku wajibnya. Terus tanya juga soal apa ya namanya rencana belajarnya. Misalnya pertemuan 1 mau bahas apa, pertemuan 2, 3, 4 dan selanjutnya gitu. Jadi kan kita setiap perkuliahan itu semangat karena kitanya udah ada nih dalam pemikiran kita gitu. Jadi kita nggak kosong gitu waktu ketemu dosen. Nah gitu. Kalau aku sih kemarin gitu cara belajarnya. Nah juga kalau aku tuh seneng belajar di tempat yang sepi, nggak bisa yang rame-rame gitu bisa kan. berisik gitu ya. Terus salah satu yang paling menunjang buat kita belajar efektif itu sebenarnya keadaan. Maksudnya kayak aku di rumah kan ngerti lah gitu ya, kayak aku di kamar seharian yang gak bakal ada yang ganggu gitu kan ya, kayak nanya ngapain sih di kamar aja gitu, enggak karena tahu lagi belajar lagi fokus. Nah itu juga kan yang menunjang kan ya. Nah kalau misalnya di rumah misalnya aduh nggak kondusif nih keadaan di rumah, misalnya di kafe ya tapi yang nyaman lah gitu sih. Sama oh ya kalau ada materi aku tuh rajin banget ngedownload. Misalnya kayak semester 1 semua materinya ada, semester 2 semua materinya ada, terus catatan aku mah full banget lah pokoknya. Jadi kayak udah
terorganisir gitu ya teh segala sesuatu. Iya, terus aku juga mikir ya kayak gini. Aku tuh calon sarjana hukum. Tidak semua orang berkesempatan di sini. Banyak juga yang mau jadi sarjana hukum, kuliah di fakultas hukum. Tapi kan mereka mungkin ada kendala biaya atau mungkin apalah gitu. Kita yang udah ada, ya udah tinggal mau lah, udah tinggal berjalan gitu. Makanya harus di Maksimalkan. dimaksimalkan belajar gitu. Makanya aku sih yang paling mendorong aku jadi lulusan terbaik kemarin, pemikirannya setiap semester pokoknya kalau ada nilai B selalu kecewa karena apa, ngerasa diri udah maksimal gitu kan. Kalau ada ujian 1 minggu sebelum ujian nggak bisa tuh kayak kemana-mana main atau apa, enggak. Terus dari fokus belajar. ya dari pertemuan awal sampai akhir kan selalu nyatet. Jangan salah ya, catatan itu pasti ada kata kunci yang keluar nanti di UTS atau UAS. Misalnya sampai, kalau dulu ya aku UTS UAS sampai hafal pasalnya, sampai hafal ayatnya, sampai hafal bunyinya gitu kan ya. Saking kayak pokoknya setiap semester kalau mata kuliah itu ada yang nggak ngerti, ngerasa bersalah gitu ke diri sendiri gitu. Karena mungkin tetehnya udah berusaha semaksimal mungkin Iya. gitu. Jadi kalau misalnya ada nilai yang mungkin keluar dari zona nilai sempurna teteh kayak kecewa banget sih Iya, gitu ya karena kan. aduh kurangnya apa ya, kayak kurang pahamnya di mana ya gitu. Kadang suka mencari itu, misalnya oke, semester 1 kemarin ada nilai B beberapa, semester 2 challenge nih diri sendiri, nggak boleh ya ada nilai B lagi gitu. Kayak kurangnya apa nih waktu UTS, kayaknya nggak fokus di mata kuliah ini, atau mungkin pas UAS kemarin kayaknya agak menggampangkan, nggak usah baca-baca lah, paling juga soalnya itu lagi, ternyata salah besar kan. Nah di semester 2 challenge diri sendiri lagi, lebih semangat lagi gitu. Ya jadi harus kayak belajar dari yang sebelumnya gitu ya teh. Lebih kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada nilai yang kurang sempurna, jadi harus memotivasi diri lagi gitu, Terus harus lebih punya target juga. ini juga sih teh kayak cara belajar yang dipakai teh gitu. Kalau aku cara belajarnya misalnya mata kuliah, kalau semester 5 ada berapa mata kuliah? Mata kuliahnya itu ada kurang lebih 10 Ya mungkin ada sih Sembilan- gitu, karena S1 kan masih banyak banget kan gitu. Jadi kayak dimaksimalinnya cara belajar aku misalnya punya checklist nih, kayak hari ini baca mata kuliah ini, terus hari ini baca mata kuliah ini, terus diupayakan kalau aku tuh misalnya hari Kamis kan aku kuliah selalu sore, siangnya baca materi yang udah dibahas minggu kemarin, yang di catatan ada nggak kira-kira yang masih nggak ngerti gitu. Nah nanti dikasih apa namanya, dikasih pulpen merah biasanya. Nah nanti pas perkuliahan kan biasanya gimana, ada pertanyaan nggak dari minggu kemarin, materi minggu kemarin, oh ada nih pertanyaan, ditanya lagi, jadi nggak ada yang ngerasa nggak ngerti gitu. Terus palingan juga kalau cara belajar ya itu rajin baca buku wajib. Terus kalau ke dosen minta minta buku wajib apa ya yang kira-kira enak dibaca, kan kadang ada ya buku yang agak berat gitu ya dibaca. Nah yang agak ringan dibaca, yang enak dibaca, yang cepet gitu kita ngerti gitu. Kalau aku sih paling seneng minta materi, minta buku wajib, udah aja baca seputar itu gitu. Terus cara memanage waktu teteh tuh kayak gimana sih teh? Kayak teteh kan tadi saya dengar hobinya belanja ya teh sama Iya. bermain gitu kan. Itu kan pasti tuh kayak harus manage waktu kayak belanja, main atau ketemu teman-teman gitu. Terus kan mungkin kita juga punya kesibukan ya sekarang tuh cara manage waktunya kayak gimana sih teh? Seperti yang aku sudah sebutkan tadi, aku tuh orang-orang pasti udah tahu lah kalau aku mau main, kalau aku mau belanja, selalu di hari Senin, di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kalau misalnya kami cuma Sabtu, mau ada yang ngajak main, mau ada yang mau kumpul keluarga, mau apa, nggak akan bisa. Coba deh. Enggak, pokoknya Sudah waktu pengen paten. fokus aja gitu ya. Karena apa ya? Karena kalau ini lagi Zoom misalnya, terus kita sambil ngobrol atau kita sambil ngafe sama temen, jadinya kan kayak pecah kan konsentrasinya, terus kayak ngerasa bersalah, tadi bahas apa ya, terus kayak hari ini aku dapat apa ya gitu. Jadi nggak fokus gitu ya teh kalau misalnya ada banyak orang. Apalagi dengan kesibukan mungkin kayak ada kegiatan di luar perkuliahan mungkin, tapi tetap punya checklist, misalnya harus tetap ada baca walaupun sedikit gitu ya, nanti pas perkuliahan kita udah tinggal jalan aja, jadi dosen ngejelasin, jadi udah aja kita jadi interaktif gitu.
Terus ini nih, aku mau tanya nih Teh. Teteh dulu nih waktu zaman kuliah S1 nih Mm. suka ikut organisasi gitu nggak sih Teh? Kalau aku sih kebetulan kan non-track ya, kelas C, dan kelas C itu Kamis, Jumat, Sabtu, dan kuliahnya itu di sore sampai malam, dan Sabtunya full gitu. Jadi nggak ada kesempatan untuk ikut organisasi. Sebenarnya pengen sih, tapi kan kita waktunya pas kita kuliah kan anak-anak regulernya udah pulang, jadi kita nggak ada kesempatan buat Kurang itu. waktu ya Tapi Teh. ya bergaul kan tetap ya, kayak kelas A yang mana aja temannya. Jadi walaupun kita kelas C, walaupun kelas sore, tapi sama kelas reguler A B ya kita juga kenal gitu. Terus nih menurut Teteh kayak lebih efektif menjadi mahasiswa kupu-kupu nih yang kuliah pulang gitu atau mahasiswa yang sering berorganisasi gitu Teh? Lebih Hmm. efektif mana sih Teh kalau menurut Teteh? Kalau menurut aku sih dua-duanya efektif asal kitanya bisa manage. Kalau misalnya kuliah pulang lebih enak karena apa? Kita bisa fokus kan. Oh, kalau misalnya pulang kuliah kita bisa baca-baca atau apa gitu. Kita bisa ngulang materi tadi. Nah, kalau misalnya kayak kita ada organisasi lain, kan ada juga ya udah suntuk nih kuliah, ketemu teman-teman ketawa-ketawa, tapi kan tetap ada juga misalnya bisa belajar bareng atau apa. Dua-duanya sih efektif, kecuali kalau misalnya kitanya nggak bisa bagi waktu ya, misalnya kita kuliah pulang, kalau pulangnya tidur juga kan nggak efektif juga Iya. gitu ya. Kalau misalnya kita ada organisasi misalnya setelah perkuliahan, tapi kita bahasnya seputar oh tadi apa ya, aku nggak ngerti ini, bisa kan bahas di situ, kerja kelompok bareng, bahkan mungkin kan discuss lebih banyak gitu ya, selain banyak teman kita juga tukar pikirannya lebih banyak gitu. Terus kayak tipsnya nih Teh apa nih buat jadi lulusan terbaik nih kan pasti teman-teman di rumah nih kayak pengen juga nih kayak Teteh Mm-mm. mungkin tipsnya nih apa sih Teh gitu kayak biar jadi lulusan terbaik gitu. Sebenarnya untuk jadi lulusan terbaik aja nggak nyangka ya gitu, maksudnya dari satu universitas nomor satu gitu kan ya, membawa fakultas hukum ya bangga lah gitu. Cuma kalau menurut aku tipsnya itu tadi, walaupun kita banyak kegiatan, walaupun kita lagi dengan kesibukan lain, tetap kita harus ada tuh checklist-checklist, tapi tetap men-challenge diri gitu. Misalnya IPK semester 1 nih, waduh kayaknya kurang puas nih, semester 2 bisa nggak ya segini, jadi kan kita terus gitu ya ngejar target Iya. kita gitu. Jangan juga jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kan di atas 3,5, kalau enggak ya udahlah yang penting kan lulus, yang penting kan ada pengalaman sebelumnya atau apa. Nah menurut aku sih kalau pengalaman tanpa kita ngerti misalnya materi-materinya, tanpa kita ngerti ya sebenarnya apa sih gitu ya dasar-dasarnya atau apa, kan itu juga nggak bagus juga ya. Kalau aku sih tipsnya coba materi-materi dari dosen tuh diminta dibaca lagi. Kalau aku sih biasanya gitu ya, rajin banget aku mau di print gitu sampai kayak pas UTS tuh jadi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibaca lagi. Pas UTS oh ternyata keluar semua. Nah itu kan jadi kita puas gitu kan. Oh jadi semester ini bagus lah, jadi maksimal gitu. Nah harus men-challenge diri sih kalau mau jadi lulusan terbaik, itu nggak bisa yang kayak ya udahlah gimana nanti Pasrah, aja, ya udahlah ngikut aja gitu kan gak ya. bisa mengalir hidupnya ya Teh harus. Selain itu kan membawa nama baik fakultas kan kemarin, terus juga orang tua bangga lah pasti Iya, gitu ya. pasti. Nah itu juga kitanya jadi bahagia banget gitu, oh ternyata usaha tuh tidak mengkhianati hasil tuh benar gitu. Makanya kemarin mengajak main kemana kemana nggak bisa, mau fokus dulu kuliah gitu, yang penting ini S1. Aku sih berpikirnya begini ya, karena aku kan bukan kuliah di universitas negeri atau apa gitu ya. Kita tuh apa sih yang bisa kita bawa nanti setelah kita lulus kuliah? Kita kan akan bersaing dengan orang-orang lain. Iya. Misalnya ada orang nih memang pengalamannya bagus tapi IPK-nya biasa aja. Nah, apa sih yang bisa kita tonjolkan dari kita? Oh, lulusan Unla tapi IPK-nya bagus gitu ya. Nah, itu kan bisa bisa juga, oh ternyata kita tuh bisa bersaing nanti di luar gitu. Selain kita juga punya pengetahuan-pengetahuan gitu ya, kita juga bisa bersaing, kita juga bisa lebih pede. Iya, betul banget sih Teh. Karena maksudnya apa ya kayak agak susah gitu ya Teh gitu Mm-mm. buat yang bersaing nanti di dunia kerja Nah kalau itu. misalnya kita nggak memotivasi diri buat Mm-mm. jadi lulusan terbaik itu Mm-mm. agak susah sih gitu. Iya,
pokoknya itu sih kalau pesan dari aku, jangan lupa baca buku wajib gitu. Terus jangan lupa juga diulang materi-materi yang pernah dikasih, terus jangan lupa minta materi-materi dari dosen, terus minta juga masukan-masukan dari dosen. Misalnya, Bu, ini saya pertemuan di awal kan biasanya ada ya, saya penilaian saya UTS-nya sekian persen, UTS-nya sekian persen, tugasnya berapa. Nah, kan hanya cukup di situ. Nah, tanyain juga kayak pertemuan 1 sampai nanti UAS, kan ada nih pertemuan biasanya apa yang namanya RPS. Iya. RPS Iya. kan rencana apalah belajar gitu ya Iya. kan. Biasanya ditanya. Nah, jadi tiap minggu itu kita tahu nih mau kemana, mau bahas apa, terus kita tahu nih mau baca apa gitu. Jadi ya udah, kita udah tinggal jalan, kita udah tinggal kayak dosen ngejelasin apa yang kita nggak ngerti, dia ditanyain gitu sih. Terus ini nih saya kayak motivasi nih buat adik-adik kecil, buat teman-teman di rumah nih yang mungkin baru masuk kuliah, terus habis itu masih bingung nih gitu, kayak aduh gimana ya dunia perkuliahan, atau masih takut-takut. Mungkin motivasinya buat teman-teman yang nonton video ini apa sih gitu, Jangan motivasi dari pantang menyerah lah intinya. Jurusan apapun yang kita mau pasti ada di fase dimana kenapa ya kok aku ngambil jurusan ini, ya merasa nggak sih? salah jurusan Ya, ya. padahal kan udah pengen banget nih, kayak aku juga pengen nih jadi sarjana hukum, tapi ada fase dimana pas aku udah capek, pas udah makin atas kan makin mata kuliahnya lumayan ya, terus apalagi menuju skripsi kayak ngerasa Pusing, kenapa aku ada di sini. langsung mendadak amnesia ya, kok aku di sini gitu, kapan Nah, aku di sini. itu kayak ngerasa salah nggak sih aku ngambil gitu kan, pasti adalah fase itu. Tapi kalau menurut aku sih kita udah ada di sini, istilahnya udah terlanjur kita nyebur gitu ya. Udah basah ya. Udah tinggal jalan lah gitu ya. Pokoknya jangan patah semangat, pokoknya jangan malas, harus bisa melawan rasa malas di diri sendiri, udah itu aja. Soalnya kan kalau misalnya kita ayo dong semangat, disemangatin pacar aja nggak akan mempan kayaknya kalau diri kitanya memang nggak mau gitu kan. Iya, karena apapun itu dari diri kita sendiri ya kan. Iya, Saya betul, kayak betul, mau betul. disemangatin sama ribuan orang pun, kalau misalnya dari diri kita sendiri ngerasa malas atau nggak ada usaha, juga sama aja bohong. Benar ya, itulah motivasi buat adik-adikku tercinta. Pokoknya harus jangan pantang semangat. Pokoknya kuliah di sini apalagi di Fakultas Hukum, aduh seru banget. Dosen-dosennya juga baik-baik banget. Asik. Mau diajak diskus di luar perkuliahan, kalau ada yang nggak ngerti mereka kan terbuka gitu ya, beliau-beliau itu luar biasa. Makanya kalau menurut aku sih udah berjalan aja, jangan putus harapan lah. Pokoknya saya juga yakin lah, apalagi tetehnya ada di hadapan saya, bisa menjadi next selanjutnya lulusan terbaik Eva. Amin. Oke, udah sih segitu aja sih Teh ya. Makasih buat Teteh, makasih banyak udah nyempetin waktunya buat hadir di sini untuk memotivasi teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang nonton video ini ya Teh. Terus memotivasi saya juga pastinya, karena ilmu saya masih amat sangat dangkal. Gitu ya Teh. Ya, itu aja sih Teh. Makasih buat waktunya. Sama-sama. Kalau misalnya ada motivasi yang kurang-kurang, misalnya cara belajarnya atau apa, mohon maaf ya karena saya agak grogi gitu ya, baru pertama kali diajak podcast, terus agak bingung juga sebenarnya kan kayak motivasinya apa ya gitu kan. Yang penting kita harus bisa ngelawan rasa malas dalam diri kita sendiri. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Mungkin kita bakal ketemu di segmen bisik berikutnya, dan yang pastinya dengan narasumber yang asik-asik lagi kayak Teteh ini. Oke, segitu aja videonya. Makasih buat yang udah nonton, dan sekali lagi makasih banyak buat Tetehnya udah nyempetin hadir di sini. Sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.